Jamaah Islami Tunda yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema tidak semua rumah tangga berakhir di kata bahagia. Tapi, sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah. Tentang ternyata bahagia itu sederhana. Seperti apa? Berikut. Insya Allah, memang bahagia itu sederhana. Cukup dengan orang yang tepat, satu aja nggak usah banyak-banyak. Atau mungkin dengan keluarga satu sama lain. Saling memberikan kasih sayang, saling mendukung. Masya Allah. Mohon izin Habib, Saskia mau tanya. Jadi Habib, ada yang sengaja memutuskan bertahan dalam rumah tangga yang tidak membawa kebahagiaan karena orang tua yang memintanya, Bib. Nah, tapi bagaimana ya kita menjelaskan kepada orang tua bahwa setelah bercerai itu juga bisa membawa kebahagiaan kok? Mohon izin tausiahnya, Habib. Ya, Khair Saskia, Ustadz Syam, Bunda Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, di sini ada dua hal. Yang pertama adalah orang tua menyuruh anaknya bercerai. Nggak sedikit ini, banyak seperti itu. Yang kedua, anak meminta orang tuanya agar terjadi perceraian terhadap dirinya. Oleh karena itu, sebagai orang tua, yang pertama tidak boleh ikut campur dalam urusan anaknya untuk bercerai. Untuk bercerai kecuali anaknya bertanya kepada orang tuanya. Kecuali anaknya bertanya, meminta nasihat. Agar apa? Agar ditengahkan atau diperlakukan secara adil, itu diperbolehkan dalam syariat. Tapi kalau orang tua yang sekonyong-konyongnya cuma sakit hati sedikit sama mantu, udah lu cerain anak lu. Kalau lu gak cerain, gue ngaridoin. Gak boleh. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan kalian memutuskan rahmat Allah. Jangan sembarangan kalian memutuskan hubungan antara suami dengan istri. Jangan menjadi syaitan. Jangan menjadi syaitan. Karena innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang nyata. Syaitan menganggap sukses dan menganggap berhasil. Dan bahkan dikasih kerajaan yang besar oleh pemimpin syaitannya. Ketika bisa memisahkan antara suami dengan istri. Oleh karena itu, jadi anak harus memahami. Apabila orang tuanya seperti itu, maka bujuklah, rayulah. Jangan seperti itu, gak boleh. Karena saya baik-baik aja sama suami saya baik-baik aja sama istri saya. Janganlah mama atau papa suruh saya cerai, jangan. Saya apalagi punya anak, jangan. Oleh karena itu perilakulah dengan perilaku yang baik. Atau berkatalah dengan berkata yang baik terhadap orang tuamu sehingga menjadi kebaikan di dalamnya. Nah, misalkan anak ini ada masalah. Masalahnya sudah sangat berat. Terjadi sebuah pemukulan, digebugin. Atau terjadi sebuah hal yang tidak baik di dalamnya, diajak kemaksiatan. Maka dia minta nasihat sama bapaknya, sama ibunya. Dan meyakinkan kalau seandainya ini bercerai, ini jauh lebih baik. Karena dia gak sholat, dia gak ibadah. Anak-anaknya pun tidak diajak untuk ibadah. Dia mabuk, dia judi. Dan dia mukul lagi. Insya Allah ini petunjuk dari Allah. Saya udah istikharah, dia bilang. Dia udah istikharah. Yakinkan sama orang tuanya. Bahwasanya apa? Wa in yatafarraqa yughnillahu kulla min sa'atih. Bahwasanya siapa orang yang dia berpisah karena sebab yang betul-betul sebab diperbolehkan. Karena apa? Karena perlakuan dari suaminya ataupun pasangannya yang menjadikan tidak baik. Boleh jadi kasarnya, kekerasan yang dilakukannya dan lain sebagainya. Maka ketika dia pisah dan juga dia tidak menceritakan keburukannya, keburukan pasangannya kepada temannya, saudaranya ataupun orang lain, dia gak menyebar fitnah, ghibah dan lain sebagainya, maka Allah lah yang memberikan kekayaan kepadanya. Jadi dikasih rizki lagi nanti sama Allah. Kalau dia bisa nutup aibnya, kalau dia gak jelek-jelekin pasangannya, kalau dia gak berperilaku buruk terhadap pasangannya, bercerai dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, karena sudah tidak cocok, karena pelakuan dosa yang dilakukannya, kekerasan yang dilakukannya, maka dia mengajukan talak, maka diperbolehkan dalam syariat, dia bujuk orang tuanya untuk membantunya, maka insya Allah kalau dia sudah ma'ruf, gak ngomongin, gak gibahin, tidak berperilaku buruk, Allah yang kasih kekayaan kepadanya. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Boleh tepuk tangannya jamaah. Jadi insya Allah sudah jelas juga ya jamaah yang di rumah. Sekarang Saskia mau tanya sama Bunda. Mau izin Bunda? Ya silakan. Jadi Bunda, Saskia mau tanya. Membangun rumah tangga itu memang tidak mudah.
Benar. Jika istri sudah menjaga kehormatan dan pandangannya gitu Bunda. Tapi suami tidak bisa menjaganya. Jadi kan nggak balance gitu Bunda. Apakah rumah tangga tersebut masih pantas untuk dipertahankan? Baik. Mohon izin tausiahnya Bunda. Terima kasih, mohon izin Habib Usman, Ustadz Syam dan guru-guru semuanya dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita membuka Al-Quran surah Al-Ahzab. Jika Bunda baca mungkin akan panjang ya. Awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat. Sampai akhir. Sebelum akhir surah Al-Ahzab ayat 35 itu Allah berfirman. Wal hafidhina furujahum wal hafidhot. Suami dan istri bisa menjaga pandangan. Bisa menjaga kehormatan. Ibunya mendidik anak-anaknya agar mampu menjaga kehormatan, diberikan pendidikan keimanan, pendidikan akhlak. Ayahnya memberikan contoh yang baik kepada anak. Maka apa yang dilihat oleh anak itu akan ditiru. Apa yang dilakukan oleh orang tua akan ditiru. Dan dalam hal ini jikalau suami dan istri saling menjaga kepercayaan, saling menjaga pandangan, menjaga kehormatan keluarganya, menjaga kehormatan atau muru'ah daripada kedudukan suami dan istri di rumah maupun di luar rumah, Allah akan berikan ampunan dan pahala yang agung. Bagaimana agar cara kita mampu menjaga pandangan? Kalau kita sudah punya pasangan, yakin inilah pasangan yang terbaik yang Allah sudah berikan, yang Allah sudah pasangkan. Ini amanat, jangan pernah mengkhianati daripada amanat yang Allah sudah berikan. Jaga mata, jagalah hati, itu hati dulu. Ya kan ya, hati dijaga, mata dijaga, perbuatan dijaga, kehormatan pun akan terjaga. Maka jikalau keduanya tidak sama-sama menjaga kehormatan, baik suami ataupun istri, tunggu masa kehancuran rumah tangga. Itu aja udah. Kalau sudah tidak bisa menjaga kehormatan, apalagi yang mau dipertahankan dalam rumah tangga. Siapa yang mau dicontoh dalam rumah tangga? Kan kita mencontohnya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bersabar. Kalau suami melihat pandangan di luar, ada yang lebih cantik daripada istrinya, pulanglah. Apa bedanya? Kalau seorang istri melihat suami orang lain, contoh misalkan punten, lebih gagal, lebih hebat. Jangan pernah membandingkan pasangan kita, baik kekurangan maupun kelemahannya. Pulanglah, jaga mata kita. Itulah yang Allah berikan yang terbaik. Dan kalau misalkan kita suami istri sepakat, Mas di rumah, Pak di rumah, Bapak milik keluarga. Di luar rumah, Bapak bergaul tidak dengan orang laki-laki saja, tetapi kita bergaul dengan manusia laki-laki dan perempuan. Disitulah kita harus bisa menjaga batasan. Kalau kita sadar ada iman, seburuk-buruknya perangai kita, masih ada iman di hati kita, itu ada rem, tidak akan kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Makanya disinilah iman di dalam rumah tangga itu harus terus kita naikkan. Harus terus kita pupuk. Karena kalau bukan lantaran iman dengan apa lagi? Betul Bunda. Iya kan? Di zaman sekarang. Bukan di luar, di rumah saja. Lihat handphone aja bisa tidak menjaga pandangan. Betul sekali. Allah, iya. Terima kasih banyak Bunda. Sama-sama. Beri tepuk tangannya jamaah. Jamaah. Yeay. Sekarang Saskia mau tanya sama Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam. Ustadz Syam, jika ternyata selama ini kita salah memilih suami. Nah loh, ternyata yang tadinya kita pikir laki-laki tersebut baik, lemah lembut, akan meratukan kita, Masya Allah. Terus ternyata suami yang didapat setelah menikah memperlihatkan kalau sifatnya adalah pemarah. Terus bahkan nauzubillah jadi kasar, bahkan berkata kasar kepada istrinya. Itu bagaimana Ustadz? Mohon izin tausiahnya Ustadz. Terima kasih Saski Tabe guru kami, Bunda Tuti, Habib Usman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Kalau sudah menikah, semakin lama yang ketemu kelebihannya atau kekurangannya? Kekurangan. Semakin lama pernikahan, semakin ketemu kelemahannya.
semakin ketemu kekurangannya, semakin keluar sifat tidak baiknya. Subhanallah. Sehingga apa yang paling dibutuhkan? An-nafsu markabun walijamuhu as-sabar. Manusia itu bagaikan kendaraan dan setirnya itu adalah kesabaran. Setiap orang punya marah. Emang ibu-ibu nggak pernah marah? Marah kan Bu? Emang bapak-bapak yang sabar ini, 6 orang ini kan kelihatan sabar nih. Apakah mereka tidak marah kepada istrinya? Marah juga. Tapi karena sabar bisa menahan ekspresi marah itu. Marah hatinya tapi tangannya dia tahan. Kenapa? Sabar. Marah hatinya tapi lidahnya dia tahan. Kenapa? Sabar. Bukan tidak bisa marah. Marah hatinya. Oh benci dia subhanallah. Istri tiap hari HP aja terus. HP aja terus. Pagi-pagi pergi pengajian. Pulang pengajian bukannya ini. HP lagi. Subhanallah. Maka ada marahnya. Cuma dia tahan lisannya. Dia tahan tangannya. Inilah sifat orang beriman. Apa bahasa Al-Qur'annya? Wal kadhiminal ghaidh. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Pandai menahan amarah dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dicintai sama Allah orang-orang yang berbuat baik karena dia menahannya. Begitu pula dengan istri. Ternyata selama ini yang kuanggap baik ternyata dia kasar. Dia mampu tuh tiap hari talak. Dia mampu tapi dia nahan lisannya. Dia tahan tangannya. Dia tahan lisannya untuk ceritakan aib suaminya. Dia tahan selama tidak mengancam nyawa saya, selama tidak mengancam agama saya tidak dihalangi untuk sholat, saya tidak dihalangi untuk nutup aurat, saya tidak dihalangi untuk ngaji, insya Allah saya akan bertahan. Dia bertahan meskipun suaminya kerjanya mancing mulu. Dia tahan subhanallah. Suamiku masih memberi nafkah, suamiku masih sholat 5 waktu. Dia bersabar atasnya. Jadi bukan tidak bisa marah. Maka ketahuilah ada seorang laki-laki punya istri yang galak, punya istri yang kasar. Di 10 Muharram dia bersedekah. Akhirnya dia ketiduran. Ketika dia tidur malam itu dia cium bau apel yang sangat wangi. Ternyata dia lihat di mimpinya ada seorang perempuan cantik yang membawa apel itu yang wanginya memenuhi seluruh ruangan. Dia nanya, siapa kamu? Nama saya Asyura. Asyura siapa? Karena kamu sedekah di hari Asyura, maka saya istrimu nanti di surga. Ya Allah, Masya Terbangun dia dari Allah. tidurnya, berangkat sholat tahajud. Di sujud terakhir dia berdoa sama Allah. Ya Allah, kalau memang itu istriku di surga, matikan aku sekarang. Ya, jangan gitu dong. Karena kebetulan di dunia istrinya bawel. Oh. Dan tidak sewangi Asyura yang dia lihat di mimpinya. Apa yang terjadi? Pada saat habis sujud itu, pada saat sujud tidak dia bangkit lagi, tidak pernah bangkit lagi karena betul dicabut nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau memang pasangan yang sempurna itu hanya ada di surga. Ya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Ya. Boleh tepuk tangannya jamaah. Jamaah. Yeah. Sekarang kita akan kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya ya Bapak Ibu. Tapi sepertinya sebelah sini dulu deh. Mohon izin Ibu. Silahkan Ibu perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusriati dari Jamiah Rodatul Jannah Bumiayu Brebes. Tepuk tangan jamaah. Tanya dong Ustadz. Iya, Habib silakan. Bunda. Banyak yang berpikir menikah itu bahagia. Tapi ternyata ketika sudah menikah malah yang didapat luka. Bagaimana? Sampai akhirnya trauma dalam menikah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bunda boleh menjawab Baik, dulu. terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa dari Brebes, dari Bumi Ayu ya. Bagaimana seseorang itu merasakan trauma dalam perpisahan rumah tangga. Pertama, ibu jangan ada trauma. Dan jangan pernah mengatakan, saya tidak mau menikah lagi. Lah kalau besoknya ada jodohnya bagaimana? Jadi kalau kita sudah berpisah, bersabar, menerima takdir yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah merasa rendah diri. Jangan minder. Emang kalau berpisah sementara kenapa?
barangkali Allah nanti berikan lagi jodoh yang terbaik. Trauma-trauma wajar saja. Barangkali dalam rumah tangga itu terjadi hal-hal yang menjadikan seseorang trauma. Tetapi yakinlah bahwa badai pasti berlalu. Ya, hari ini bukan kiamat, berdoa kepada Allah semoga dapat lagi suami yang lebih baik lagi. Amin. Ya Rabbal Masya Allah, terima kasih Bunda. Boleh Habib untuk ditambahkan izin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, nikah itu ibadah terpanjang. Ujiannya besar, cobaannya besar. Bertahanlah kalian di bawah ombang-ambing ombak yang apa namanya? Yang besar, yang terjal. Dahsyat. Nah, ketika kalian bisa bertahannya, insya Allah kebaikan dan keberkahan. Tetapi apabila nih memang banyak yang terjadi pada pasangannya, bisa jadi suami yang salah ataupun istrinya yang salah, bisa jadi juga ada kezaliman di dalamnya, maka terjadilah sebuah perpisahan. Memang perpisahan itu yang terbaik karena sudah ada aturannya yang diperbolehkan dalam syariat, misalkan main tangan, dia mukul, dia gebugin, dia bermaksiat, dia tidak nafkahin 3 bulan 10 hari bahkan lebih, maka diperbolehkan dia pisah. Ketika dia pisah, yakin bahwasanya Allah ganti yang jauh lebih baik. Tapi ingat, jangan kalian gibahin, jangan kalian ngomongin ke temannya, keluarganya, saudaranya, kalian jelek-jelekin. Nanti apa? Nanti Allah hukum kalian. Hablum minanas kalian juga kalian akan celaka. Jangan, kalian harus paham bahwasanya apa? Berbuat baik, perkataan yang baik, pisah dengan cara yang baik, nanti Allah kasih rezeki yang baik, pasangan yang jauh lebih baik, sehingga Allah jamin juga rezekinya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Sudah jelas Ibu, enaknya pertanyaannya Ibu ya dijawab? Iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habib, terima kasih banyak Bunda. Sama-sama. Ibu boleh kembali ke tempat. Tuh Habib mohon izin masih di tempat ya Habib. Sekarang Ustadz Syah mohon izin. Siap. Tadi kan sebelah kanan, mohon izin ya Bapak Ibu sebelah kiri ya, saya panggil untuk bertanya. Izin Ibu silahkan, ikut saya ke tengah ya Bu. Silahkan perkenalan dahulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jamiah Rodatul Jannah, Bumiayu, Brebes. Tanya dong Ustadz, Iya, Ibu. Silahkan. tapi benarkah saya berani melepaskan orang-orang yang menyakiti kita, lalu Allah menghadirkan orang-orang yang membuat kita bahagia? Oh, jadi misalnya kita berani untuk ikhlas melepaskan orang-orang yang kurang baik gitu ya Bu ya. Terus kalau misalnya sudah dilepaskan, apakah Allah akan menggantikan orang tersebut dengan yang lebih baik dan membuat kita bahagia gitu, betul Bu? Oh betul, mohon izin untuk Habib dijawab terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, ketika seseorang berpisah, berpisahnya ini sesuai dengan aturan. Aturan tadi itu yang dijelaskan. Dia main tangan, dia ngajak maksiat, dia judolnya diajak bareng, atau dia mukul, atau dia nggak ngasih nafkah 3 bulan lebih, 4 bulan lebih, 5 bulan lebih, nafkah lahiran batin, maka boleh dia minta talak atau minta pisah. Tapi kalau misalkan dia nggak salah, suaminya nggak salah apa-apaan, emang istrinya bahawel, emang istrinya salah sedikit jadi perkara, hal-hal yang sepele jadi masalah yang besar, ini di luar syariat, bau surga nggak dapat, keberkahan nggak dapat, kebaikan nggak dapat, maka tidak akan dapat ganti yang jauh lebih baik. Ingat, ketika sesuai dengan aturan, insya Allah Allah kasih yang jauh lebih baik. Karena la ta'ata fi masyiatillah, tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Oleh karena itu, jadilah manusia yang baik sehingga Allah balas kebaikan. Jadilah manusia yang ikhlas sehingga Allah berikan kebaikan dan keberkahan. Jadilah manusia yang sabar sehingga kesabaran itu mendatangkan sebuah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan syukurilah atas apa yang Allah berikan kepada kalian dan terimalah takdir yang Allah tetapkan sehingga kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Boleh untuk Ustaznya menambahkan izin. Baik, dan alangkah baiknya kalau seseorang itu senantiasa bercermin, menghisap dirinya. Kenapa? Ada orang yang dia tinggalin yang satu ini tidak baik akhlaknya, nanti saya terpengaruh, pindah ke nomor 2. Tidak baik juga akhlaknya, nanti saya terpengaruh, pindah lagi nomor 3. Subhanallah, dia mau pindah-pindah kemanapun, kalau dia tidak mau bercermin, maka hobinya akan nyalahin pasangan.
Padahal ternyata kekurangan itu ada pada dirinya, bukan pada pasangannya. Subhanallah. Sehingga syarat orang mengasingkan diri itu uzlah namanya. Syarat orang memisahkan diri atau mengasingkan diri, syaratnya jangan sampai kau mengatakan saya menghindarinya karena menghindari keburukannya. Tapi katakanlah saya menghindarinya supaya dia tidak terpengaruh oleh keburukan saya. Nah, itu bagus sekali untuk apa, bahan muhasabah. Jangan sampai ada orang gonta-ganti pasangan, tidak baik ini, nanti tidak baik buat saya. Ternyata dirinya yang tidak baik. Benarkah Allah akan menggantikan kalau niatnya baik, caranya baik? Karena Allah Subhanahu wa taala dan memang sudah sesuai syariat, insya Allah Allah gantikan. Bisa saja bukan digantikan dengan pasangan yang baru, tapi dia digantikan dengan teman-teman yang baik, yang soleh. Digantikan dengan apa? Anak-anak yang soleh. Digantikan dengan apa? Dengan circle yang baru yang jauh lebih baik lagi. Wallahu ta'ala. Amin, amin ya Pak Amin. Terima kasih banyak Ustadz. Ibu sudah jelas Ibu pertanyaannya? Sudah? Alhamdulillah. Nah jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dengan tema kita. Tidak semua rumah tangga berakhir di kata bahagia. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah.